Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, ketemu lagi di program edukasi di channel saya Hadim R. Sugiwaras. Salah satu yang kita edukasi di sini yaitu terkait dengan peluang bisnis minimarket atau halal mart. Ya, ini saya menggunakan slide seperti ini biar mudah dipahami, yaitu sukses merek halal is my way. Ini kita perusahaan penjualan langsung yang terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kemudian surat izin usaha penjualan langsung tetap. Kemudian ini kita juga secara sistem dan produk sudah terdaftar di halal MUI ya. Jadi ada halal buat sistemnya, juga ada halal buat produknya. Jadi dua-duanya kita sudah alhamdulillah sudah sudah kita dapatkan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, perkenalkan ya, kita dari Halal Network International atau HNI ya. Oke, ini salah satu panduannya Halal is my way. Halal is my way. Ada beberapa ayat Al-Quran yang kita kutip di sini, yaitu surat Al-Baqarah 168. Ini sangat jelas sekali perintah untuk kita selalu menjaga makanan-makanan kita, yaitu yang halal dan juga baik. Para ahli tafsir menyebutkan yaitu yang bergizi ya. Misalnya halal kalau sudah tidak baik, salah satunya misalnya tidak bergizi atau sudah busuk, maka tidak lagi dikatakan sebagai baik. Kita bacakan ya artinya ya, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nih kalau nanti teman-teman membaca tafsirnya sangat menarik, yaitu terkait dengan halal haram ini atau makanan halal ini sangat juga terkait dengan musuh Allah yang bernama syaitan. Jadi untuk kita bisa menjaga diri dari yang halal ini tidak mudah gitu ya. Menjaga diri dari yang haram maksudnya, untuk selalu mengkonsumsi yang halal itu tidak mudah, apalagi mengkonsumsi yang baik gitu ya. Jadi sudah halal lagi baik. Dan ini fenomenanya sangat menarik sekali ya saat ini. Jadi kalau kita melihat data-data, nih sedikit saya buka data-data ya. Fenomena kecenderungan orang saat ini untuk kembali ke fitrah gitu ya. Kembali ke fitrah itu dalam artian ternyata orang sekarang walaupun dia bukan muslim itu lebih trust atau lebih percaya dengan produk-produk yang sudah disertifikasi atau sudah mendapatkan sertifikat halal. Artinya ternyata memang manusia itu selalu akan kembali kepada fitrahnya. Salah satu fitrah manusia itu yaitu dia akan selalu cenderung kepada yang halal dan juga baik. Seperti itu. Kemudian ini ayat berikutnya kita bacakan juga artinya, surat Al-Baqarah ayat 173, surat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Nah, ini disebutkan langsung ya jenis-jenisnya, sehingga kita harus tunduk karena sebenarnya kalau kita mendengarkan atau membaca kajian-kajian terkait dengan halal haram ini, Allah itu sangat-sangat maha pemurah, sehingga yang haram itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang halal. Jadi yang halal itu jauh lebih banyak. Tetapi tadi karena kita memang sudah ada treatment ya, sudah ada treatment bahwa kita memiliki musuh namanya syaitan, maka kita agak lucu gitu sebenarnya. Lucu dalam artian kenapa yang halal begitu banyak, kita kecenderungannya sama yang haram gitu ya, penasarannya sama yang haram. Seperti itu adalah sebuah ujian, dan kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan meminta perlindungannya dari yang hal haram seperti itu ya.
Kemudian binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, ya, terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi saat ini mungkin sedikit sekali Allah kondisikan kita terpaksa untuk memakan makanan haram ini, ya, seperti itu. Dan kemudian ini ayat terakhir, ayat bukan terakhir ya, ayat yang berikutnya kita kutip yaitu surat Al-Maidah, yaitu surat kelima ya, ayat 88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baiklah, makanlah dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Seperti itu. Iya, kita lanjutkan. Jadi ini adalah sebuah pengantar. Jadi kalau kita mau salah satunya berbisnis, itu ya, kalau kita mau berbisnis salah satunya kita harus memiliki landasan yang jelas ya terkait dengan salah satunya ini apa, ketika kita mau berbisnis, yaitu jaminan bermuamalah kita itu ada dasarnya enggak gitu. Nah, ini banyak kita ulang-ulang ya sebenarnya, yaitu zat haram mengepung umat. Ini Masya Allah sekali ya, kenapa Allah kemudian memberikan hikmah babi ini juga diharamkan. Tetapi memang ada banyak godaan dan ujian terkait dengan babi ini. Yang kita lihat misalnya di sini ada, ini bukan kita yang buat ya, ini sudah umum sekali ya ini ya, babi atau khinzir dan turunannya ya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Ada bulu ya, bulunya babi itu akan lari ke sikat gigi atau kuas kue atau tepung protein tinggi ya, kemudian jaket kulit. Nah, ini bulu babi ya. Jadi salah satu unsur dari babi, dan saya juga pernah lihat video ya, video itu dokter di Australia kalau nggak salah, itu menjelaskan dari semua unsur babi itu tidak ada yang kebuang untuk industri ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya ini ada organnya ya, organ. Dari organ itu media fermentasi ya, babi itu digunakan untuk media fermentasi salah satunya, yaitu kemudian ampedu itu digunakan untuk makanan tambahan ya. Kemudian pankreas digunakan untuk insulin. Nah, ini sebenarnya apa ya, saya kadang-kadang secara pribadi walaupun kita ini belum suci gitu ya, tapi kita berusaha untuk selalu minta perlindungan kepada Allah. Nih, salah satunya kebanyak di antara kita itu suntik insulin ya. Dan ini ternyata salah satunya kalau kita tidak memiliki label halal dari insulin tersebut, wallah alam gitu ya, kita nggak tahu dari mana, apakah itu benar dari kemudian babi ya. Ini berikutnya adalah empedu ya, organ empedu ini pembungkus sosis. Nah, ini teman-teman anak-anak kita ya, semoga kita dilindungi oleh Allah, salah satunya senang dengan sosis ya. Dan kalau tidak ada label halalnya berarti kemungkinan pembungkusnya itu dari empedu babi gitu ya. Dan Masya Allah, memang kenapa sih orang sangat senang sekali menggunakan babi ini dan diberikan kepada kaum muslim yang sebenarnya sudah tahu bahwa itu dilarang. Ada beberapa kemungkinan sebenarnya. Kemungkinan pertama, ya mereka tidak tahu gitu, tidak tahu bahwa orang muslim itu dilarang makan babi. Kan kita tidak bisa mengatakan mereka pasti tahu gitu bahwa kita itu dilarang makan babi. Di mereka misalnya tidak dilarang, ya mereka juga taunya tidak dilarang gitu ya. Misalnya kita mengetahui agama kita tapi belum tentu kan kita tahu aturan agama lain. Artinya bisa saja karena mereka tidak tahu. Tapi ada banyak kemudian misalnya kajian bahwa bisa jadi mereka tahu, tetapi justru karena tahu itulah mereka menggunakannya untuk membuat kaum muslim ini lemah gitu. Karena kata Rasulullah SAW ya, kalau saya salah silahkan dikoreksi,
ruhnya ibadahnya kaum muslimin itu doa gitu, atau senjatanya kaum muslimin itu doa, atau ada, saya pernah baca juga di kitab ada gitu ya, kitabnya Ibnu Qayyim itu membahas tentang salah satunya doa ruhul muslim ya, doanya ruhul ibadah gitu. Kemudian yang kedua, doa itu akan memberi cahaya kepada langit. Nah, salah satu yang membuat doa itu tidak sampai ke langit atau tidak terkabul atau bahkan mungkin menjadi apa ya mantul, atau bahasa kitanya itu eh, tumpul itu disampaikan tapi tidak terkena gitu, atau tidak dapat lah, doanya intinya tidak terkabul ya, atau tidak dijabah, yaitu adalah makanan atau peralatan atau fasilitas yang kita gunakan tuh haram, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada daging ya, daging. Nah, daging ini itu ada hamnya, ada satenya, ada sosisnya, kemudian ada pasta, ada burger, ada rendang. Jadi ini juga menjadi persoalan kita saat ini, bahwa ada begitu banyak di luaran sana, itu kita tidak tahu ya, kalau kita tidak sandarkan minimal misalnya ke sertifikasi halal MUI, mungkin di antara daging yang kita konsumsi itu, baik itu burger ya yang paling umum, kemudian sosis, yang berikutnya adalah ada pasta ya, gitu ya. Kemudian kalau sate mungkin orang nggak terlalu ini ya, tapi yang burger kemudian sosis itu kayaknya umum sekali gitu kalau kita tidak mendapatkan sertifikasi halal. Dan sekarang di Indonesia alhamdulillah ya, kita sudah memiliki lembaga resmi yang memiliki legitimasi hukum di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita punya alhamdulillah dari situ ada namanya LPPOM MUI ya, Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia, untuk salah satunya mensertifikasi halal, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah ada kulit ya. Jadi ada tadi bulu, organ, kemudian daging, kemudian kulit. Nah, yang kulit ini bisa digunakan untuk tas tangan, dompet, sepatu, jaket kulit. Artinya ke depan dengan kita lihat perkembangan global halal global market, itu orang akan cenderung memilih jam tangan atau dompet atau sepatu atau jaket kulit itu yang ada sertifikasi halalnya, karena tadi kenyamanan dia dalam beribadah dan yang lainnya, seperti itu. Kemudian ini juga ada yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan menurut saya, dalam artian selama ini mungkin kita atau saudara-saudara kita juga sudah menggunakan ya, yaitu kolagen ya. Jadi dari kulit babi itu ada kolagen namanya. Kolagen itu bisa dari binatang hewani atau yang darat ataupun yang laut gitu. Ada yang jadi ikan gitu ya. Kalau misalnya dari sapi itu juga harus dilihat dari proses penyembelihan. Jadi ada proses. Nah, kita alhamdulillah produk kita yang mengandung kolagen salah satunya kita sudah sertifikasi halal gitu ya. Ini ada di kosmetik sama sarung sosis lagi ya, kembali tadi ya. Dari sarung sosis itu bisa dari empedu babi, bisa juga dari kolagennya atau dari kulitnya yang ada kolagennya, seperti itu. Berikutnya ini ada lemak ya, lemak. Nah, lemak babi ini salah satunya untuk susu ya. Jadi misalnya ada whey, ada apa gitu. Kemudian kosmetik lagi, ini memang salah satu yang paling banyak kemungkinan di kosmetik ini ya. Yang kita kalau tidak Jadi saya dulu pernah nanya, itu udah sertifikasi halal belum gitu produknya? Tapi ada yang jawab, ya pasti halal lah kan dari rempah-rempah ini. Jadi nggak bisa begitu sebenarnya, karena rempah-rempah itu juga mungkin bahannya ya, kita tetap aja harus tahu gitu ya. Kemudian susu, kemudian kosmetik, perasa dan pewarna tambahan. Nah, ini kalau ada makanan atau snack atau apalah untuk kita gitu ya, kalau bisa ya perasa dan pewarna tambahannya ya sudah halal lah gitu kan. Kemudian tablet dalam farmasi. Nah, ini
saya bersyukur sekali sebenarnya sudah sangat lama kita nggak menggunakan obat farmasi, bukan berarti kita kemudian apa namanya tidak membutuhkan, tapi sebenarnya kita membutuhkan. Tapi sekarang kan alhamdulillah sudah banyak alternatif ya, yang juga sudah sertifikasi halal gitu, baik dari herbal, terutama kita juga sudah mulai kembali ke dunia-dunia medis Islam gitu ya. Dan ternyata memang karena Islam itu pernah memimpin peradaban begitu luas dan lama ya, ternyata bukan hanya dunia medis. Saya belajar sosiologi misalnya, ternyata ilmu pengetahuan sosiologi juga dan ekonomi juga, yang kita konsumsi sekarang nginduknya ke pemikir-pemikir atau ilmuwan muslim. Bahkan saya terbaru itu lagi senang belajar bahasa pemrograman, ternyata induknya juga ilmuwan muslim juga gitu, Al-Khwarizmi gitu ya. Jadi algoritma dan aljabar di sana. Artinya gini, tablet dalam farmasi itu kalau kita ragu lebih baik kita mencarilah alternatif untuk tidak menggunakannya, seperti itu ya. Misalnya saat ini sudah mulai umum dengan perkembangan teknologi informasi dan yang lainnya, herbal berbasis tibun nabawi, berbasis rempah-rempah yang ada di Indonesia gitu ya. Itu sudah sangat banyak gitu, dan sudah ada terdaftar di LP POM, di BP POM gitu, di Halal MUI dan yang lainnya seperti itu. Kemudian ada mentega ya, mentega yaitu juga dari lemak babi. Kemudian ada kue, roti, biskuit. Nah ini kue, roti, biskuit ini yang menurut saya juga sangat rentan ya. Kemudian juga ada shortening ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, itu tinggal 2 bahasan lagi, yaitu dari tulangnya ya. Kita agak percepat nih, waktunya sudah hampir 20 menit. Tulang itu ada karbon aktif kalsium atau Ca, fosfor ya, yaitu bahan pasta gigi. Nah ini teman-teman, kalau pasta giginya belum ada sertifikat halal, khawatirnya juga ada dari tulang babi ini ya. Kemudian juga susu ya, tadi karena ada mengandung kalsium, jadi susu juga harus diperhatikan ya. Ya gimana ya, mungkin karena emang ujian akhir zaman ya. Kalau dulu mungkin orang berpikir ya namanya babi ya bentuk babi aja kayak gitu utuh, tapi sekarang kan keturunannya yang paling kita sulit mendeteksinya, seperti itu ya. Kemudian juga ada gelatin ya, gelatin ya yang paling juga agak riskan ini ya, yaitu emulsifier dan penstabil makanan ya. Jadi ada yogurt, es krim, kemudian mentega, cangkang kapsul ya. Coba perhatikan nanti kalau kita konsumsi obat. Kemudian jelly ya, agar-agar non rumput laut. Nah ini kemungkinan dari babi gitu ya. Kemudian penstabil makanan ada jus, margarin, sama minuman ya. Kemudian terakhir adalah darah atau serum. Nah ini untuk sosis, vaksin, sama tablet dalam. Nah ini makanya lagi musim-musim saat ini nih, kemungkinan juga akan ada vaksin virus corona gitu ya. Ya kita juga mesti mungkin kalau bisa mah ya diperhatikanlah sumber ininya gitu ya, sumber vaksinnya itu apakah ada dari serum babi gitu atau darah babi ya, agak repot juga ya. Baik, itu mungkin ya pengantar dari peluang bisnis atau presentasi peluang usaha atau dari Halal Network Internasional. Jadi kita fokus ke industri, nanti industri halal ya. Jadi kita fokus kepada penyedia ya, menyediakan, mengkampanyekan dan mendistribusikan produk halal baik di Indonesia ataupun tingkat dunia. Dan ini alhamdulillah asli from Indonesia ya, jadi asli dari Indonesia, dan kemudian juga siap untuk menjambut global halal market atau halal market global ya. Gimana untuk global halal market, seperti itu ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan ini menurut saya sebuah edukasi yang sangat penting bagi teman-teman untuk mengetahui bagaimana zat haram ini, salah satunya dari babi ini, sangat mengepung umat, dan semoga ini menjadi amal jariah tentunya. Jadi saya mengutip salah satu wejangan dari Syekh Al-Bana ya, Hasan Al-Bana itu mengatakan, kita ini para dai sebelum kita jadi apapun. Jadi kalaupun kita dari pedagang seperti ini ya, kita tetap aja aslinya itu ke dai. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah
sebuah profesi yang dilegitimasi oleh Rasulullah SAW dari Allah. Hanya umat Rasulullah SAW saja sebenarnya yang punya hak eh, dan punya lisensi lah gitu ya, punya lisensi untuk berdakwah sebenarnya, karena umat-umat sebelumnya tidak, karena umat sebelumnya kan nabinya hanya buat umatnya. Jadi pekerjaan yang paling mulia yang membuat umat ini paling mulia yaitu dengan dia mendapatkan lisensi pekerjaannya para nabi dan rasul gitu, yaitu berdakwah atau dai. Itu ya. Jadi ini berharap kita di sharing ini sebagai sebuah usaha untuk saling mengingatkan gitu ya. Atau fastabiqul khairat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan, kalau ada masukan, ada komentar, ada yang salah dari saya juga minta maaf. Semoga intinya bermanfaat. Ini adalah sebuah usaha saja yang saya bisa lakukan, mungkin teman-teman yang lain bisa melakukan dalam bentuk yang lain. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jika bermanfaat silahkan di-sharekan ke teman-teman, dan juga untuk selalu mendukung channel ini dengan mensubscribe-nya. Kemudian kalau ini bermanfaat juga silahkan di like seperti itu ya, dan silahkan ditunggu untuk informasi di video-video yang lainnya terkait dengan tadi apa peluang usaha, kemudian apa bisnis yang halal gitu, yang semoga kita juga mendapatkan keberkahan dari yang kita lakukan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.